Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema keturunan Ibrahim dan Israel. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema keturunan Ibrahim dan Israel. Mari kita mulai. Keturunan Ibrahim dan Israel. Kita lihat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 69, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Kita lihat Al-Quran surat Maryam ayat 58. Kita lihat Al-Quran surat Maryam ayat 58. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Saya ulangi sekali lagi, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Kita lihat Al-Quran surat Maryam ayat 41. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim. Saya ulangi, surat Maryam ayat 41. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Ini penjelasan saya terhadap kisah Ibrahim dan kisah Israel dalam Al-Quran. Ini penjelasan dari saya terhadap kisah Ibrahim dan kisah Israel di dalam Al-Quran. Saya akan menjelaskan kisah Ibrahim dan Israel di dalam Al-Quran. Siapa sajakah keturunan Ibrahim itu secara terperinci dalam Al-Quran? Saya ulangi sekali lagi, siapa sajakah keturunan Ibrahim itu secara terperinci dalam Al-Quran? 1. Siapakah nama istri pertama Ibrahim alaihissalam itu? 2. Siapakah nama istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam itu? 3. Siapakah nama istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam itu? 4. Siapakah nama istri Nabi Ishak alaihissalam itu? 5. Siapakah nama anak-anak Nabi Ishak alaihissalam itu? 6. Siapakah nama anak-anak Ismail alaihissalam? 7. Siapakah nama anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang ketiga? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi, kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Sekarang kita lihat tentang Israel. Siapakah Israel dalam Al-Quran? Saya ulangi sekali lagi, siapakah Israel di dalam Al-Quran? Siapakah Israel dalam Al-Quran? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Saya ulangi sekali lagi, siapakah Israel dalam Al-Quran? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi, kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci.
dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Sekarang kita lihat Alkitab. Kejadian 32 ayat 27 sampai 28. Saya ulangi sekali lagi. Sekarang kita lihat Alkitab. Kejadian 32 ayat 27 sampai 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel." Saya ulangi sekali lagi. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Sekarang kita lihat kisah Israel. Bila benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, sekarang kita lihat kisah keturunan Israel. Siapa sajakah keturunan Israel? Saya ulangi sekali lagi. Siapa sajakah keturunan Israel? 1. Siapakah nama istri pertama Israel? 2. Siapakah nama istri kedua Israel? 3. Siapakah nama istri ketiga Israel? 4. Siapakah nama istri keempat Israel? 5. Siapakah nama anak pertama Israel? 6. Siapakah nama anak kedua Israel? 7. Siapakah nama anak ketiga Israel? 8. Siapakah nama anak keempat Israel? 9. Siapakah nama anak kelima Israel? 10. Siapakah nama anak keenam Israel? 11. Siapakah nama anak ketujuh Israel? 12. Siapakah nama anak kedelapan Israel? 13. Siapakah nama anak ke-9 Israel? 14. Siapakah nama anak ke-10 Israel? 15. Siapakah nama anak ke-11 Israel? 16. Siapakah nama anak ke-12 Israel? 17. Siapakah nama anak perempuan Israel? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua ayat-ayat ini adalah bohong dan dusta besar belaka. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kita lihat satu-satu. Kita lihat surat Hud ayat 1. Surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kita lihat surat Al-An'am ayat 114. Surat Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Kita lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib
dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutilah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-An'am ayat 115. Surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Surat Taha ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Itu adalah semua dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua dalil-dalil ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan di atas. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.